الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين وبعد. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. معاشر المسلمين رحمكم الله جميعا. Alhamdulillah adalah kata yang pantas untuk kita senantiasa ucapkan dan basahi lidah-lidah kita dengan kalimat tersebut sehingga kita dicatatkan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat-nikmat yang mendekatkan kita kepadanya, yang memudahkan kita untuk beribadah. Itulah nikmat yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kita dalam surah Al-Ankabut. Sekarang kita masuk pada ayat ke-27. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub, dan kami anugerahkan kepada dia Ishak dan Yaqub. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub. Ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan orang tuanya, berhijrah menuju ke Syam, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ia keturunan Ishak, dan kemudian setelahnya dia juga diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan kehadiran cucunya, yaitu Yaqub alaihissalam. Dan ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim, dan dia adalah pemberian yang sangat besar, keturunan. Karena kita mengetahui Ibrahim alaihissalam ini dia sudah tua, 90 tahun, kemudian baru dia dianugerahi seorang anak, ya Ismail. Kemudian dari Sarah setelah itu dia juga mendapat Ishak. Jadi waktu dia waktu mau dihancurkan kaumnya Lut, itu malaikat singgah di rumahnya Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian mereka menyampaikan berita gembira, fabasyarnahu bi Ishaqa wa min wara Ishaqa Yaqub. Mereka memberikan berita gembira bahwa kamu akan mendapatkan anak yang namanya Ishak, dan setelah itu Ishak ini juga punya anak yang namanya Yaqub. Maka istrinya mengatakan, qalat a'alidu ana ajuz wa hadha ba'li syaikha. Dia bilang, istrinya mengatakan, saya bisa melahirkan lagi ini. Wa ana ali wa hadha ba'li syaikh wa hadha ba'li syaikha, ini kita ini sudah tua, apalagi suami saya sudah sangat tua, sudah tidak produktif. Tetapi malaikat mengatakan, ata'ajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Kamu ata'ajabina min amrillah, kamu heran dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala kepada kalian wahai penghuni rumah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Ibrahim alaihissalam
dari istrinya Sarah itu Ishak, dan kemudian dia menyaksikan lagi cucunya Yakub, bukan sekadar anak keturunan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullan ja'alna nabiyya, dan semuanya Ishak dan Yakub ini Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai nabi, sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pemberian yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab, dan kami jadikan hanya dari keturunan Ibrahim alaihissalam an-nubuwah, kenabian, wal kitab, kerasulan. Jadi nabi itu adalah mereka meneruskan ajaran atau melanjutkan ajaran nabi terdahulu. Sedangkan rasul itu adalah dia membawa ajaran yang baru, membawa ajaran yang baru. Biasanya mereka mempunyai kitab. Waja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab. Oleh sebab itu Ibrahim alaihissalam disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena semua nabi dari setelah Ibrahim alaihissalam itu dari keturunan Ibrahim. Dari keturunan Ishak hampir semuanya dari keturunan Ishak, dan yang terbaik dari nabi itu dari keturunan Ismail alaihissalam, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nabi terbaik dan nabi penutup para nabi. Itulah yang kemudian yang dihasadkan atau yang menyebabkan orang-orang Yahudi itu dengki terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benci pada orang Arab, karena mereka berharap nabi terakhir itu dari keturunan Bani Israel. Yakub inilah yang bernama Israel. Israel itu adalah Abdullah sebenarnya. Isra itu hamba, il itu adalah Allah. Jadi hamba Allah. Makanya sebagian orang mengatakan untuk kita tidak mencela-cela Israel, karena Israel itu adalah namanya Yakub alaihissalam. Israel itu sebenarnya Abdullah, artinya sama dengan Abdullah. Dan dari situ semua keturunan nabi-nabi dari situ, dan makanya mereka itu kemudian berbangga-bangga dengan nasabnya, karena nasab mereka itu adalah nasab nabi memang. Tetapi mereka tidak pernah menghargai para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sebagian jadi dua saja perlakuannya orang Yahudi terhadap nabi-nabi itu. Apakah ia mendustakan mereka atau sekali dia bunuh nabi tersebut. Itu betul-betul orang-orang yang sangat merusak kelakuan daripada orang-orang Yahudi tersebut, dan itulah merupakan sifat mereka dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Mereka tahu kebenaran tetapi mereka mengingkari kebenaran itu. Makanya dikatakan al-maghdub ghairil maghdubi alaihim. Bukanlah orang-orang yang dimurkai, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi yang dia punya Taurat, dia punya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tapi petunjuk itu tidak dijalankan, malah diganti dengan kitab-kitab yang lain, Talmud dan Kabbalah ya. Banyak kitab-kitab yang merupakan rujukan daripada kesesatan-kesesatan mereka. Sehingga mereka itu adalah orang-orang yang paling sedikit untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sangat sedikit mereka yang kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat sedikit orang-orang Yahudi itu yang masuk Islam. Makanya la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanul yahuda wal ladina asyraku. Kalian akan mendapatkan perlawanan yang sangat sengit, kebencian yang sangat sengit itu dari orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Yang banyak masuk Islam itu justru dari orang Nasara. Orang-orang Nasrani itu justru bahkan mereka yang lebih banyak masuk ke dalam Islam. Karena memang orang-orang Yahudi itu Allah Subhanahu wa taala berikan semua nabi-nabi setelah Ibrahim sampai Isa alaihissalam itu dari keturunan orang Yahudi. Maka mereka kemudian ketika keluar dari Palestina terusir itu mereka sebagian besar itu mendiami daerah Madinah atau daerah Kurma.
Karena memang di dalam kitab mereka bahwa nabi yang terakhir itu akan datang ke situ atau berada tempat markasnya itu berada di daerah penghasil kurma. Namun falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi fal'anatullahi 'alal kadhibin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, arafu sebagaimana yang mereka ketahui tentang tanda-tandanya, mereka kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tunggu-tunggu. Jadi orang-orang Yahudi Madinah dulu itu kalau dia berselisih dengan orang Ansar, berperang dengan orang Madinah, mereka mengancam dengan nabi terakhir. Dia bilang kalau nanti nabi terakhir akan datang, ya sudah tidak lama datang nabi terakhir. Kalau dia datang nanti, maka kami akan membunuh kalian seperti seperti terbunuhnya kaum Ad dan Samud. Karena Ad dan Samud adalah dari kaum Arab. Maka diancam begitu. Wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Dulu dia ancam orang-orang kafir, orang-orang musyrik diancam pakai nabi terakhir. Sekalinya nabi terakhir ini datang dan mereka tahu bahwa itu adalah nabi terakhir, kafaru bi, mereka ingkar dan kufur karena dia bukan dari keturunan Yahudi. Huyai bin Akhtab, bapaknya Sofia radhiyallahu taala anha, itu orang Yahudi, ada bahkan pembesarnya Yahudi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Kuba, maka dia dan saudaranya pergi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat, maka mereka pulang dalam keadaan loyo, lemah, lesu. Maka Sofia itu adalah anak kesayangannya. Setiap dia pulang ke rumah, kebiasaan bapaknya itu diangkat, dia dipeluk, dan pada hari itu dia tidak sapa anaknya itu. Saking dia kesal, saking kecewanya dia. Karena Rasul yang terakhir itu dari orang Arab, dari kaum Arab. Maka saudaranya bertanya, karena bapaknya Sofia ini, Huyai bin Akhtab ini adalah pendeta, termasuk orang alimnya Yahudi. Maka dia mengatakan, huwa. Apakah yang betul tadi itu adalah dia yang disebutkan di dalam Taurat, bahwa dia adalah nabi terakhir? Dia bilang iya. Kalau sesuai dengan apa yang di dalam Taurat, dialah memang orang yang disebutkan. Dia bilang, bagaimana kamu sekarang? Bagaimana, apakah kamu beriman kepadanya atau yang lain? Maka dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan pernah beriman kepada nabi saya. Dia adalah nabi terakhir, tapi saya tidak akan pernah beriman kepada nabi ini. Maka dia menjadi orang yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia menghasut orang-orang Arab untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Wa ataina wa fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya, dan kami berikan balasannya di dunia. Ini keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyelesaikan segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah diberikan sedikit balasan baginya di atas permukaan dunia ini. Dan yang paling baik balasannya adalah Ibrahim alaihissalam. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim alaihissalam dengan beberapa ujian, maka Nabi Ibrahim menyelesaikan ujian itu, bukan cuma selesai tapi sempurna semua. Semuanya 100. Apa ujiannya? Banyak sekali ujiannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia yang pertama berkaitan dengan berhala itu. Pertama disuruh aslim, qala aslam. Wahai Ibrahim, berserah dirilah, masuk Islamlah. Maka Ibrahim tidak pikir-pikir, kemudian memang dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhala, ketika dia hancurkan berhala itu, dia mendakwai kaumnya, dan kemudian harus menerima risiko dia dibakar hidup-hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Kemudian dia berdebat dengan raja tentang Allah Subhanahu wa taala, yang ada di dalam surah Al-Baqarah itu, bahwa raja ini mengatakan, coba Ibrahim, siapa Tuhanmu? Kata Ibrahim, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Kata raja, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Keluarkan 2 orang yang divonis mati. Satu dia bunuh, satu dia bebaskan. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari sebelah timur,
sekarang kalau memang Anda adalah berkuasa, terbitkan matahari itu dari sebelah barat. Maka raja ini terbungkam dan tidak bisa menjawab menjawab tantangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim harus berhijrah keluar dari kampungnya, dan keluar dari kampung itu bukan persoalan mudah karena kita harus memulai dari awal, dari nol lagi kehidupan di tempat yang baru. Makanya tidak semua orang suka untuk keluar dari kampungnya. Kemudian dia harus kemudian membawa anaknya ke tempat yang gersang, ke tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian setelah anaknya yang besar Ismail alaihissalam disuruh untuk menyembelih anaknya. Itulah semua ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya di dunia. Yang pertama, dia dijadikan sebagai imam. Dia dijadikan sebagai teladan. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Saya menjadikan kamu, wahai Ibrahim, adalah imam. Kemudian dia disetarakan seperti satu umat. Inna Ibrahim kana ummah. Dia adalah Ibrahim alaihissalam itu seperti satu umat. Kualitasnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu seperti satu umat. Walaupun karena yang beriman kepada dia cuma 2 orang, dia dengan Lut dengan istrinya. Inna Ibrahim kana ummah. Kemudian ini diantara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab. Semua nabi setelahnya adalah dari keturunan Nabi Ibrahim, dan kemudian semua agama-agama samawi, penganut agama-agama samawi itu mengakui mereka ingin dinisbatkan kepada Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak ada agama-agama samawi yang membenci Nabi Ibrahim. Semuanya mengaku kami ini adalah millah Ibrahim, agama Ibrahim. Semua Yahudi, Nasara, dan kita orang-orang Islam, kita mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW disuruh untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ketauhidannya, dalam menjalankan agamanya. Dan kemudian yang keempat, dia diberikan, dia disebutkan namanya, disebutkan sebagai orang yang baik. Semua kita pasti menyebutkan nama Nabi Ibrahim alaihissalam dalam salat kita, karena di antara yang diajarkan dari bacaan tahiyat akhir adalah salat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ja'al li lisana sidqin fil akhirin. Kami jadikan aku disebut-sebut namaku sampai akhir dunia. Disebut dalam peradaban manusia, Nabi Ibrahim itu selalu mendapat tempat yang terbaik. Tidak ada yang membenci Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang paling tinggi pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim adalah dia dijadikan sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Khalil itu adalah kata cinta atau hubungan yang paling tinggi dalam bahasa Arab. Khalil itu adalah untuk mengungkapkan ada kan sahabat, ada kekasih, ada ini. Dan dia Khalil ini paling tinggi. Dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu fil akhirati lamin salihin, dan dia di akhirat termasuk golongan orang-orang yang saleh. Dia sudah nabi dan dia juga masuk kepada orang-orang yang saleh yang akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan sungguh ada pada Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya itu adalah contoh teladan bagi mereka yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dan dia adalah simbol ketauhidan, dia adalah simbol kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim tidak pernah menundukkan kepalanya di depan berhala-berhala apapun risikonya, dan dia bahkan menolak bantuan Jibril alaihissalam. Kata Ibrahim, kalau bantuan dari kamu Jibril saya tidak perlu, tetapi kalau bantuan dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang aku perlukan dan itulah yang saya harapkan. Maka dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa meneladani
apa-apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan kita di dunia, terutama di zaman-zaman yang sangat banyak fitnah ini. Semoga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbin salim seperti hatinya Ibrahim alaihissalam. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.